Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Anti Arjanti bisa hadir kembali untuk menyapa Anda pemirsa seperti biasa dalam program acara Ngobrol Santai yang akan tayang di depan Anda selama 1 jam ke depan. Dan pemirsa, kali ini kita akan mengangkat sebuah tema tentang kebudayaan kembali pemirsa ya. Ini ada pecinta Tosan Aji di Kota Batu ya pemirsa. Dan pemirsa, tahukah Anda di Nusantara ini banyak sekali pecinta keris atau Tosan Aji. Namun ternyata banyak pecinta Tosan Aji dan mereka lebih memilih untuk pribadi atau berdiri sendiri. Padahal di antara mereka seringkali bertukar pusaka maupun bertukar pengetahuan tentang pusaka. Nah, dalam kondisi seperti itu, tentu di Kota Batu ini ada gagasan untuk membuat komunitas ya atau perkumpulan yang mengangkat tentang Tosan Aji pemirsa. Dan saya telah bersama dengan salah satu anggota paguyuban Tosan Aji di kawasan Kota Batu bersama dengan Pak Dwi Santoso. Siap. Assalamualaikum Pak Dwi Santoso. Waalaikumsalam Mbak. Selamat siang. Om Siap Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Oke, kabar sehat hari ini Pak Dwi ya? Sehat, sehat walafiat. Luar biasa ya. Pak Dwi Santoso, kali ini kita akan mengangkat ini ya, tentang Tosan Aji ya. Iya. Menarik nggak menurut Pak Dwi ini untuk dibahas? Sangat menarik, sangat menarik. Karena Tosan Aji salah satu warisan dari leluhur kita juga. Oke, dan tentunya harus perlu dibudayakan ya ini ya, sampai betul. Nanti ya. Oke, Pak Dwi Santoso, ini saya dengar-dengar ini Bapak ini selaku ini ya, salah satu anggota paguyuban Tosan Aji di Batu ya? Iya. Apa sih nama paguyubannya Pak? Saya adalah salah satu anggota paguyuban Tosan Aji di Kota Batu yang bernama Sangga Braja. Oke, Sangga Braja. Iya. Apa itu, Pak? Sangga Braja sendiri itu adalah paguyuban Tosan Aji atau pecinta Tosan Aji dan pelestari budaya di Kota Batu. Itu. Sejak kapan itu, Pak Dwi? Untuk Sangga Braja ini berdiri? Sangga Braja itu berdiri 2015-2016 kalau nggak salah itu berdirinya. Cuma saya masuk itu kisaran tahun 2017 akhir itu saya masuk 17 tapi ya masuk. Oke, Tosan Aji ya ini ya. Ini iya. Apa saja sih bentuk kegiatan dalam perkumpulan Sangga Braja ini, Pak Dwi? Selama Pak Dwi menjadi anggota mulai tahun 2017. Iya. Sebetulnya dari paguyuban Tosan Aji Sangga Braja ini adalah salah satu kumpulan dari orang-orang yang mencintai atau mempunyai Tosan Aji, yaitu keris atau tombak. Oke. Jadi di situ kumpulnya orang-orang yang mencintai Tosan Aji atau yang mempunyai Tosan Aji, yaitu tombak atau keris. Seperti itu. Nah, kalau Anti boleh tahu ini ya Pak Dwi Santoso, untuk biasanya masyarakat yang mereka tuh mempunyai keris atau memiliki tombak itu mereka asalnya dari mana sih Pak? Memiliki benda pusaka itu? Iya, kebanyakan untuk mereka yang mempunyai pusaka, yaitu keris atau tombak, itu berasal dari dulu dari warisan atau peninggalan orang tua atau simbahnya atau buyutnya yang turun-temurun, mungkin seperti itu. Berarti biasanya mereka ini bersifat turun-temurun ya, iya, mereka mendapatkan pusaka ini ya? Iya. Kalau untuk dari anggota Tosan Aji, anggota dari perkumpulan Sangga Braja yang di Kota Batu ini di mana untuk kantornya, kantor sekretariatnya? Kantornya di Jalan Ikhwan Hadi, Ngaglik ya sini ya, Ngaglik sini. Kegiatannya apa aja biasanya ini? Untuk kegiatan kami adalah biasanya ngumpul untuk saling sharing mengenai perawatan Tosan Aji, terus bertukar pikiran mengenai bilah atau dapur keris. Dapur keris? Apa itu? Dapur keris adalah nama dari bentuk-bentuk bilah atau bilah itu apa? Pusaka. Jadi nanti diterangkan ada bilah keris atau memang pusakanya itu sendiri. Itu kita
Tosan Aji itu bareng-bareng belajar. Belajar Itu belajar bareng mengenai Tosan Aji, khususnya di keris dan tombak. Juga di Sangga Braja sendiri itu juga aktif di dunia budaya. Oke. Sering juga ikut di acara-acara kirab budaya. Terus ada lagi acara-acara sakral khusus. Di situ biasanya kita terlibat sebagai cucuk lampah di acara-acara kirab. Terus mungkin di pameran-pameran pusaka di Kota Batu itu sering terlibat. Biasanya teman-teman dari anggota Sangga Braja sering terlibat berarti ya? Iya, sering sekali terlibat. Oke. Ini kalau saya boleh tahu Pak Dwi Santoso ini sebelumnya masuk menjadi anggota di Sangga Braja ini sebelum tahun 2017, ini Pak Dwi Santoso memang sudah mengkoleksi keris, Iya. benda-benda pusaka ini? Saya sebetulnya dulu mempunyai tinggalan atau warisan dari simbah. Itu suatu berupa keris. Berupa keris itu ada 2. Apa jenis apa Awal waktu mulanya itu kerisnya namanya Pulang Geni. Pulang Geni, oke. Keris namanya kerisnya Pulang Geni sama Tilam Upi. Tilang Upi. Iya, 2 keris itu. Dan itu pun saya bingung untuk merawatnya gimana. Oke. Terus saya harus gimana, saya gimanakan keris ini itu. Di situ kita dari teman dan saudara yang mengenalkan saya pada paguyuban Sangga Braja. Maka dengan keingintahuan saya dan keinginan saya untuk bisa merawat keris, saya masuk dan bergabung. Di situ saya banyak belajar dari bolo-bolo sepuh, teman-teman sepuh, senior-senior dari paguyuban yang memang sudah terlebih dahulu mengerti dan tahu untuk merawat pusaka. Berarti ketika itu Pak Dwi Santoso ini mendapatkan warisan benda pusaka dari itu ya orang tua. Iya, gitu ya? dari orang tua. Kemudian ketika itu Pak Dwi ini sempat bingung, akhirnya masuklah ke dalam komunitas ini ya, perkumpulan ini. Iya. Dan akhirnya tahu, Iya. mengetahui cara perawatan dan lain sebagainya ketika itu. Iya, betul. Luar biasa ya. Sekarang nambah berapa banyak ini benda pusakanya Pak Dwi? Ya nggak terlalu banyak, cuma ada beberapa gitu aja. Ada tombak, ada keris, ada kudi juga. Jadi mungkin sekarang sebagai koleksi ya Mbak. Kalau dulu kan memang cuma tinggalan atau warisan. Karena sekarang masuk paguyuban Sangga Braja, saya ngerti tentang tata cara merawat bilah atau merawat warangka. Sekarang jadi hobi dan sering nambah pusaka juga. Jadi dari mana itu kok tiba-tiba nambah pusaka di waktu itu? biasanya dari teman juga ada, terus ada proses lelang. Lelang itu ada pembursa, di tiap-tiap pameran itu biasanya ada bursa. Oke. Bursa itu pusaka yang dilelangkan. Biasanya dapetnya dari situ. Atau saya memahari pusaka yang tidak terawat dari warga-warga yang memang dia nggak bisa merawat dan tidak mau merawat. Itu saya mahari dan saya rawat. Oke. Kalau seperti yang ini, jenis-jenis ini apa ini? Ini yang keris ya? Ini keris. Ini kerisnya namanya Jalak Ngure dengan warangka Gayaman Surakarta. Kayunya kayu asem. Mungkin Yang seperti Jalak itu. Nguri yang mana ini? Dalamnya. Oke. Iya. Jadi gini, pemeriksa yang budiman, mungkin saya bukan ahli dari bidang perkerisan atau pusaka. Cuma saya belajar di Sangga Braja terkait perawatan dan terkait nama-nama bilah dapur pusaka. Kita juga belajar gimana sih tata caranya memperlakukan pusaka. Jadi pertama-tama pusaka itu untuk membuka suatu bilah pusaka itu ada tata caranya tersendiri. Jadi dengan ini ibu jari yang menekan warangka. Ini untuk
melepaskan atau melepas warangka dari suatu bilah pusaka. Pertama-tama kita kasih penghormatan dulu kepada empu dulu yang membuat, karena membuatnya dulu biasanya itu ada ritualnya khusus, puasa dan sebagainya. Jadi biasanya kita sebagai orang Jawa yang mempunyai tata krama luhur, budi luhur, kita harus ada penghormatan khusus. Di situ kita hanya menaruh pusaka dulu di kening ini. Ini bentuk penghormatan kita atau salam kita kepada empu yang telah membuat ini. Sesepuh gitu ya. Iya, empunya yang membuat. Ya? Baru ibu jari ini menekan warangka pusaka ke atas. Nah, gini. Ini proses tangan kanan ya? Membuka suatu pusaka. Baru kita cabut warangkanya. Gini. Ini proses kita untuk melihat suatu bilah pusaka. Yang dinamakan bilah sendiri itu ya tengah ini. Ini namanya bilah. Namanya bilah. Di situ ada rician, terus ada luk. Keris itu terbagi dari dua macam, lurus sama luk. Luk itu yang berkelok-kelok. Ya, kalau ini termasuk yang lurus. Jadi ini termasuk lurus. Kemudian keris sendiri itu ada pamor. Pamor itu adalah suatu gambar atau suatu seni yang ditempelkan di bilah pusaka. Ini gitu. Perbincangan kita terputus dulu ya di pamor ya. Siap. Pak Dewi Santoso ini mau udah yang lewat. Siap. Tetap dalam program acara Ngobrol Santai. Usai jeda, jangan kemana-mana pemirsa. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ngobrol Santai pemirsa. Kita masih berbicara terkait Tosan Aji bersama dengan Paguyuban Sangga Braja Kota Batu ya. Saya memang masih bersama dengan Pak Dewi Santoso ya. Ya, Mbak masih Andi. Semangat ya? Semangat, siap. Sangat luar biasa ya. Oke. Pak Dewi Santoso, tadi kita terputus yang di itu ya, pamor ya? Iya. Apa itu maksudnya, Pak? Pamor sendiri itu adalah suatu gambar yang ditempelkan pada suatu bilah. Pamor sendiri itu adalah suatu bentuk perwujudan atau bentuk doa yang disematkan dan ditempelkan kepada bilah pusaka. Itu pasti setiap bilah pusaka pasti ada sendiri ya pasti. Ada pamor sendiri-sendiri, tapi tidak juga. Ada pusaka yang tidak mempunyai pamor. Di situ memang dibuat khusus tidak memakai pamor. Itu biasanya yang pusaka-pusaka yang model dan jenis seperti apa itu, Pak? Yang tidak memakai pamor itu namanya pusaka kelengan. Kelengan dalam arti itu tidak ada campuran pamor. Itu biasanya orang Jawa bilangnya itu pamor kelengan. Gitu. Nah, maksudnya dia yang tidak ada apa? Ada pamornya. Iya, biasanya kalau kelengan itu disebut juga sebagai pamor sanak juga. Pamor nyanak, sanak. Jadi dia memang polos, ndak ada netral intinya seperti itu. Kalau ini untuk pamornya maknanya apa ini? Ini untuk dapurnya saya sebut dulu. Ini dapurnya adalah Jalak Nguri. Jalak Nguri sendiri ini adalah nama salah satu dapur pusaka yang memang sudah pakem. Sebetulnya yang sudah pakem itu dapur itu atau bentuk luk itu ada 1 sampai 13. Cuma nama dapurnya itu mungkin ratusan. Di situ ada macam-macam juga. Terus ini tadi yang dibahas pamor yang ada pada bilah keris Jalak Nguri ini. Di sini ada guratan panjang ke atas
Terus ada titik dua kanan kiri, di mana kalau seperti ini itu dinamakan pamor bonang serenteng. Apa maksudnya itu? Bonang serenteng sendiri ini adalah salah satu pamor kerejekian, di mana rezekinya ini biar ndak terputus, ndak putus-putus. Iya. Jadi di dunia perkerisan atau keris atau pakem keris, keris sendiri dibagi menjadi 3 keperuntukan. Yang satu adalah sebagai kawibawan, ya. Yang nomor 2 sebagai kerejekian. Oke. Yang ketiga sebagai tolak balak. Adapun yang keempat itu terpesan khusus itu untuk pengasihan, mungkin ada memang. Cuma biasanya yang pakem 3 itu. Oke. Kalau yang untuk yang jenis ini tadi ini jalak nguri ya? Iya, Oke, jalak ini nguri. diperuntukkan untuk apa? Untuk jalak nguri sendiri, dapur keris jalak nguri itu dulu itu dipakai oleh keluarga raja. Oke. Gitu. Jadi keris itu mempunyai kasta sendiri. Dari mulai orang bawah, sekelas masyarakat biasa, terus pejabat, demang sampai terus kalangan raja mulai senopati sampai itu ada sendiri. Oke, tadi kan Pak Dwi berbicara bahwa keris itu ada peruntukannya untuk kewibawaan, kerezekian, tolak bala dan pengasihan. Iya. Kalau yang difokuskan di paguyuban Sangga Braja itu untuk apa? Atau karena semuanya ada di situ? Sangga Braja sendiri keperuntukannya hanya menampung pecinta tosan aji. Di situ kita sama-sama belajar untuk merawat keris bilah itu bagaimana, biar tidak dimakan oleh usia atau karat. Karena suatu bilah ini yang terbuat dari besi, itu kalau nggak dirawat, terkena karat, dia akan pasti habis. Jadi rontok, besinya rontok akan habis. Kalau habis, jadi sudah nggak bisa dikenai lagi, wis. Terus tinggalan dari masa leluhur dulu, era-era kerajaan, kalau semua sudah punah ya nggak ada. Ini adalah salah satu contoh peninggalan era kerajaan zaman dulu. Makanya tosan aji Sangga Braja sendiri tujuannya belajar bersama-sama merawat dan mempelajari nama-nama dapur dan pamor, keperuntukannya apa, mungkin seperti itu di paguyuban. Sekarang kita membahas tentang perawatan kerisnya ini. Gimana Pak Dwi ini kalau untuk perawatan tosan aji ini sendiri? Keris itu sebetulnya adalah suatu senjata tajam yang terbuat dari besi. Keris sendiri dulu itu dibuat sebagai senjata perang. Yang kedua adalah senjata ageman. Ageman itu kalau orang Jawa sebagai piandel atau suatu kepangkatan dari seorang keluarga raja atau abdi dalem atau sekelas-kelas senopati perang atau apa. Itu ada 2 macam. Untuk perawatan, besi itu kan identik dengan karat kalau nggak kita rawat. Jadi untuk perawatan sendiri biasanya kita itu ada proses mutih. Mutih itu dimana proses pelepasan karat dari bilah atau dari besi, dari besinya. Di situ biasanya kita memakai air kelapa. Oke, pakai air kelapa yang mutihnya berarti. Iya, air kelapa sama namanya pace. Pace itu nanti diparut, terus peresannya dicampur dengan air kelapa untuk merendam bilah pusaka ini sampai benar-benar karatnya terangkat atau terlepas dari bilah besi ini. Berapa lama biasanya untuk proses
ini mutihnya? Untuk Ketika proses, direndam di air kelapa itu. iya, untuk proses sih macam-macam. Kadang kalau karatnya cuma sedikit, 2-3 hari sudah lepas dan udah Sampai bersih. berhari-hari begitu berarti ya? Bahkan berminggu-minggu, Oke. tergantung karat yang menempel gitu. Oke. Berarti kalau yang di paguyuban Sanggar Braja sendiri itu kan setiap anggota dia memiliki keris masing-masing, Iya. memiliki benda pusaka masing-masing begitu ya. Iya. Nah, kebanyakan dari para anggota itu apakah juga mereka banyak memiliki pusaka yang tanpa ada pamornya gitu, yang tanpa ada tulis Pamor? Iya. Iya. Ada nggak sih? Ada beberapa juga yang mempunyai pusaka kelengan atau tidak berpamor. Ada banyak juga. Perawatannya juga sama ya, melalui Sama. proses mutih itu ya berarti Iya, ya. melalui proses mutih. Habis mutih ada nanti jamasan. Jamasa itu seperti apa? Jamasan itu proses pencucian pusaka, di mana pusaka itu tadi dibersihkan dari hal-hal negatif. Di situ memang ada proses sih, ada tata cara tersendiri yang dibuat atau dipakai. Itu. Lalu ada lagi proses mewarang. Mewarangi ini adalah melindungi bilah dari karat. Jadi warnanya kehitaman ini adalah pusaka yang sudah diwarang. Fungsi warangan adalah pertama melindungi bilah dari karat, kedua memperlihatkan pamor biar lebih jelas. Jadi di situ kalau diproses warang, pamor akan terlihat jelas. Jadi nggak cuma putih, jadi ada hitam dan ada putih yang bergambar. Jadi itu nama-nama pamor yang udah disematkan. Oke, kalau untuk yang proses yang mewarang ini berarti proses terakhir ya? Belum. Belum, masih ada. Terakhir itu sidikoro. Sidikoro masih ada Ya. lagi. Ada lagi ya proses terakhir sidikoro itu, di mana sidikoro itu bermakna pengembalian kembali suatu bilah yoni kembali kepada awal seperti yang dibuat oleh empu. Jadi proses pengembalian keperuntukan. Jadi biasanya pusaka itu ya mohon maaf, ada orang-orang tertentu memang yang memakai pusaka ini untuk hal-hal yang di luar nalar. Contohnya seperti apa? Mungkin ada ritual khusus untuk pelarisan, ada untuk pelet, ada dan sebagainya. Itu yang tadi yang termasuk dalam keperuntukan yang pengasihan tadi itu maksudnya iya, ya. Oke. jadi dibuat hal-hal yang negatif Yang juga kurang baik kadang. ya. Oke, ini ditahan dulu Siap. Pak Dwi, mau ada yang lewat tetap dalam program Remaja Ngobrol santai setelah yang satu ini pemirsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ngobrol Santai. Kita masih bersama dengan Pak Dwi Santoso ya. Kita masih membahas benda pusaka keris atau tosan aji. Iya. Oke. Pak Dwi, kalau boleh tahu yang di Sangga Braja ini berapa sih anggotanya? Kira-kira? Untuk sekarang mungkin 80-an. 80-an. Iya, itu meliputi Batu sama Malang Kabupaten. Karena kita ini Malang Raya. Jadi memang untuk Sangga Braja sendiri itu adanya di Batu, cuma untuk anggotanya itu dari kota-kota luar juga ada. Oke, jadi ternyata banyak yang dari luar Kota Batu yang Iya. menjadi anggota Sangga Braja Sangga ini ya. Braja, iya. Oke. Lanjut ke ini ya, ke ini perawatan tadi ini ya Pak Iya. Dwi ya. Ada mutih, jamasan, mewarang ya, dan Iya. sidikoro. Nah, ini saya mau kembali lagi ke yang bagian mutih ini tadi ya. Iya. Nah, kalau yang untuk jenis-jenis keris yang apa itu tadinya yang yang Iya. berkelok-kelok itu biasanya kalau dia dalam proses mutih bisa sampai berapa lama? Kalau untuk proses mutih sih tergantung tadi berapa besar karat yang pada bilahnya. Itu tergantung. Kalau semakin tebal pasti semakin lama.
Kalau Gitu. yang selama ini di paguyuban Sangga Braja pernah ada yang sampai karatnya? Iya, saya ada yang sampai 10 hari Oke. itu berendam. Itu yang lo? Yang lurus, Oke. lurus sama saja, sama saja. Tergantung karatnya. Kita dapatnya itu seperti apa. Kadang saya dapat dari pusaka desa yang berpuluh-puluh tahun tidak dirawat, itu karatnya udah tebel banget. Bisa sampai lebih dari 10 hari ya mutihnya? Iya, itu mute itu berendam mungkin bisa sampai 10 hari. Dan kita tidak berani memakai zat-zat kimia. Sebetulnya ada sih zat kimia untuk mempercepat proses perontokan karat. Cuma itu tidak disarankan karena dia akan merusak bilah. Oke. Dia cepat, paling sehari 2 hari langsung bersih dari karat. Cuma nanti efeknya pasti bilah besinya pasti rusak, wis. Pamornya pasti rusak kena zat kimia dan tidak bisa dilihat lagi. Itu. Berarti memang kalau untuk di Sangga Braja ini betul-betul anti terhadap zat-zat kimia yang menggunakan zat kimia ya? Iya, sebetulnya yang paling bagus tanpa kimia. Makanya kita di Sangga Braja itu berkumpul dan belajar bersama gimana kita merawat pusaka yang baik dan benar. Baik dalam artian merawatnya itu sesuai prosedur, dan benar merawatnya dengan proses atau dengan bahan-bahan yang alami tanpa bahan kimia. Oke. Kalau ini seputar yang jamasan kan tadi kan Pak Dwi menginfokan bahwa ini merupakan suatu kegiatan mencuci pusaka dan membersihkan dari hal-hal negatif. Iya. Itu mungkin ada doa-doa tersendiri untuk proses jamasan ketika itu. Iya. Terkait keris sendiri itu ada 2 proses. Proses yang memang biasa dilakukan adalah mutih sama mewarang. Itu adalah proses biasa yang dilakukan. Bahkan kalau kita pun tidak bisa, kita ada tukang warang atau tukang mutih, itu ada memang di beberapa tempat ada. Kalaupun kita tidak bisa, kita bisa menitipkan di proses tersebut. Cuma yang kedua itu ada proses di mana itu proses mungkin ritual suatu penghormatan yang sudah dilaksanakan dari empu-empu yang sudah dahulu, di mana di situ ada proses jamasan sama proses sidikoro. Mungkin yang saya ketahui seperti itu. Berarti ini sebetulnya ada ritual-ritual tersendiri ya dalam dunia perkerisan ini Iya. ya Mas Dwi ya. Biasanya seperti apa bentuk-bentuk ritual-ritual yang dimaksud? Iya, ini saya bisa menjelaskan sedikit, mungkin ada kurang lebihnya, mungkin saya nanti bisa dikoreksi karena mungkin keterbatasan saya, pengetahuan saya untuk tosan haji. Proses ritual dari suatu keris itu adalah proses pertama jamasan, di mana jamasan sendiri itu adalah proses membersihkan suatu bilah dari aura-aura negatif atau yoni-yoni negatif. Karena keris sendiri itu adalah suatu pusaka di mana di situ sama pembuatnya atau empu itu disisipkan doa. Doa keperuntukan. Jadi pastinya di situ ada yoni atau doa yang disematkan. Makanya di proses jamasan itu kita membersihkan dari hal-hal yang negatif atau hal-hal yang buruk, biar kita nanti merawat itu secara nyaman, tidak ada efek kesana kesini, mungkin seperti itu. Yang kedua adalah proses sidikoro. Sidikoro sendiri adalah pengembalian tujuan semula atau tujuan awal, di mana memang keperuntukan awal ini keris yang untuk kerejekian, ya biar kembali untuk kerejekian. Yang prosesnya kawibawan biar kembali ke tujuan kawibawan, yang tujuannya tolak balak biar kembali ke tujuan awal tolak balak, mungkin seperti itu. Oke, berarti ini ya
Meskipun ketika Pak Dwi ini mendapatkan keris dari desa yang apa itu sempat tidak terawat selama berpuluhan tahun lamanya ya mungkin ya. Itu untuk perawatannya juga sama, mulai dari mutih hingga sidikoro. Sama. Sama semua ya. Sama. Karena kita memang ada ritual-ritual pakem yang memang di situ udah ada di katalog perkerisan namanya ensiklopedi, di mana di situ ada panduan untuk merawat pusaka. Gitu. Saya tambah kembali, pusaka sendiri sebetulnya nggak hanya keris saja. Ini juga ada tombak. Oke, ada tombak. Iya. Tombak sendiri adalah suatu senjata perang juga dulu, juga ageman juga. Jadi tombak dulu itu dibuat senjata perang, juga dia terbuat dari besi aji dan logam khusus untuk pamornya. Jadi memang ini termasuk keluarga Tosan Aji juga untuk tombak. Untuk era sekarang tombak ini biasanya dipakai ditaruh di pendopo agung, di kantor-kantor pejabat. Terus ya? Iya. Kenapa kok ditaruhnya di tempat-tempat seperti itu? Pendopo, di kantor-kantor pejabat untuk tombak. Iya, tombak sendiri itu adalah lambang suatu kegagahan, di mana sebagai cucuk lampah di situ mempunyai makna tersendiri, yaitu suatu tolak balak dan suatu kawibawan, mungkin seperti itu. Jadi tombak ini biasanya mempunyai lendean atau tongkat panjang, di mana biasanya ditaruh pada pojok-pojok atau sisi-sisi ruangan, atau pendopo agung, mungkin seperti itu. Itu berarti untuk lambang kegagahan atau untuk cucuk lampah tuh ya? Iya. Untuk saat ini tombak itu dipakai cucuk lampah, dipakai untuk cucuk lampah di keraton-keraton atau kasunanan juga. Kalau ada ritual khusus itu ada proses kirap. Cucuk lampahnya atau pasukan paling depan itu membawa tombak atau pasukan tombak, dan yang bertujuan menyingkirkan mara bahaya, mungkin seperti itu. Kalau untuk keris beda ya? Beda. Kenapa kalau tombak kan mesti kan untuk lambang kegagahan, untuk cucuk lampah. Kalau keris tidak seperti itu? Tidak. Cuma dari pamor juga dapurnya itu banyak yang mempercayai keris sebagai senjata ageman atau pusaka. Di situ hanya disengkelit atau ditaruh di belakang, memang untuk sebagai suatu kegagahan juga ageman, kan di situ ya, ageman. Dari adat Jawa memang keris itu dipakai sebagai identitas orang Jawa, di mana biasanya ditaruh di pinggang, atau yang biasa dibilang disengkelit. Nah, gitu. Orang Jawa dengan baju khas Jawa pasti memakai atau membawa keris di bagian belakang. Pinggang. Iya, pinggang belakang. Kalau ini untuk tombak sendiri, apakah keperuntukannya sama seperti keris ini untuk kewibawaan, kerezekian, tolak bala? Sama ya? Sama, karena tombak juga dikasih pamor. Tombak itu juga pamor. Pamornya tombak itu ya pasti sama, cuma tombak ada juga yang berpamor singkir, jadi bolak-baliknya nggak sama. Itu tujuannya untuk menyingkirkan beboyo atau mara bahaya, atau tolak bala. Baik, ini ditahan dulu ini ya, Pak Dwi Santoso mau ada lewat. Tetap dalam program acara Ngopres Ngobrol Santai setelah yang satu ini, pemirsa. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ngopres Ngobrol Santai. Kita berada di segmen yang terakhir, pemirsa, di segmen yang keempat ya. Saya masih bersama dengan Pak Dwi Santoso. Iya, Mbak. Masih semangat ya? Semangat. Oke, Pak Dwi Santoso, saya mau ke pertanyaan selanjutnya ini, Pak, tentang keterkaitannya keris dengan keleni. Oh iya. Sebetulnya untuk
klenik sendiri dengan keris itu beda jauh. Cuma seringkali keris itu dihubung-hubungkan dengan klenik. Jadi kepercayaan manusia dengan suatu benda kan dihubungkan sangat erat dengan klenik. Walaupun tidak keris, kalau kita percaya suatu benda sebetulnya juga sama dengan klenik, kan seperti itu. Seperti hanya HP atau apa, kalau kita mempercayai juga sama dengan klenik. Biasa bawa HP, nggak bawa HP sudah tidak enak, tidak nyaman, itu juga suatu termasuk klenik. Terus mempercayai wangi-wangian sebagai klenik itu juga salah. Toh banyak orang, banyak pemuka agama yang memakai dan menggunakan wangi-wangian. Adapun kan cuma alatnya yang beda toh. Dupa atau kemenyan bentuknya seperti itu, cuma ciri khas wanginya kan yang diambil. Sama dengan parfum minyak wangi, juga sama toh. Pejabat, pemuka agama ya pakai wangi-wangian, ya kan? Tujuannya kan untuk relaksasi, aromanya untuk katakanlah membuat kenyamanan, bukan sebagai kepede buat untuk kan nggak, tergantung mindset dari orang tersebut. Jadi kalaupun keris dihubungkan dengan klenik, saya rasa sangat salah sekali. Karena keris, saya juga belajar di keris yang saya alami selama ini, saya memperlakukan keris itu juga dengan biasa, sama dengan benda biasa, cuma tata caranya saja yang berbeda. Seperti kalau kita merawat pisau seperti apa, merawat keris seperti apa, cuma beda di bahan atau beda di media. Untuk doa atau apa itu sama saja. Dan kalaupun diyakini keris bisa mendatangkan apa saja, bisa membuat pemiliknya seperti itu, ini salah. Keris hanyalah suatu benda di mana benda ini sudah disematkan doa oleh empu yang membuat. Jadi kita tidak bisa meminta doa dari keris ini, karena keris ini sudah disematkan doa oleh yang membuat atau empunya. Seperti itu. Makanya monggo sareng-sareng kita belajar mengenai tosan aji bersama-sama, biar jelas, biar kita tidak berpikiran keris itu adalah merupakan benda klenik atau mistis dan sebagainya. Pandangan mistis sendiri itu karena keris dibuat ratusan tahun yang lalu. Terus kita berpikir, oh itu pasti angker, wingit dan sebagainya. Tidak seperti itu. Saya mempunyai koleksi ya lumayan banyak, dan hal-hal seperti itu tidak ada di tempat saya. Makanya mari kita belajar yang benar, belajar perawatan juga yang benar dan baik, biar kita bisa membedakan antara klenik dan keris. Mungkin seperti itu, Mbak Anti. Kemudian kalau untuk seringkali saya mendengar juga seperti batu akik itu ya kan seringkali dihubung-hubungkan dengan klenik juga. Iya. Itu bagaimana menurut Pak Dwi? Sebetulnya kalau batu akik itu kan berhubungannya dengan barang antik itu. Barang antik itu barang yang jumlahnya terlalu sedikit dan langka, jarang dijumpai, itu juga termasuk benda antik sudah. Kalaupun dihubungkan dengan klenik atau ya tetap salah, tidak bisa. Itu termasuk barang antik, bukan barang klenik. Yang klenik itu manusianya. Manusianya melakukan klenik dengan memuja, dengan katakanlah meminta doa dari benda, itu merupakan klenik. Padahal sebetulnya benda atau tempat atau kawasan yang biasanya dibuat untuk ritual itu identik dengan klenik. Contoh saja makam suatu kiai lah, macam suatu wali yang datang kan banyak. Ada yang minta untuk doa,
memanjatkan doa, mengirim doa kepada wali tersebut. Ada juga yang bertujuan lain, meminta biar rezeki lah, meminta biar ini itu lah, kan manusianya sendiri yang anu Mbak Anti, bukan tempatnya tadi. Sama seperti keris, sama seperti benda antik, yang salah manusianya, bukan tempatnya, bukan bendanya. Mungkin seperti itu. Berarti selama ini perspektif dari masyarakat bahwa keris itu keleni ini ternyata itu tidak seperti itu ya? Iya, tidak seperti itu. Ya. Oke, baik. Saya mau bertanya kembali untuk keperuntukan dari tombak itu apakah sama juga seperti yang tadi, seperti keris ya? Sebetulnya tombak sama saja. Tombak dan keris itu semua berasal dari besi aji yang dulu dibuat oleh sang empu dengan proses penempaan yang paling banyak, disertai juga proses pembuatannya dengan ritual yang bertujuan nantinya suatu pemiliknya ini biar bersifat baik. Karena di pamor dan suatu bilah keris itu filosofi dan tujuannya gak ada yang buruk, semua bertujuan baik. Seperti keris brojol yang notabene berdapur lurus, dan di situ filosofinya keris brojol itu biar yang megang itu berlaku dan berperilaku jujur. Seperti lagi tilam UP, di situ ada penyempatan doa keris tilam UP itu biar rumah tangganya itu ayam tentrem atau tidurnya nyaman. Mungkin seperti itu. Enggak ada yang bisa gini lah, bisa terbang, bisa apa. Saya rasa enggak ada. Kita manusia modern harus pandai-pandai memilah mana itu suatu yang bisa dimasukkan logika atau enggak. Karena yang saya alami semua itu hanya berdasarkan cerita. Saya belum pernah mengalami secara nyata itu keris itu bisa gini, bisa begini, enggak bisa. Karena suatu benda, mungkin seperti itu Mbak Adi. Kan memang itu tetap itu hanya sebuah benda begitu iya, ya sebuah benda. Dwi ya. Oke, Pak Dwi, saya mendengarkan informasi kalau ternyata tombak itu juga sama ya, ada dua jenis kayak keris tadi ya. Iya. Itu kelengan, pamor ya. Sama-sama itu. Iya, tombak terbagi sebetulnya sama untuk tujuan tombak, dibuat tombak, cuma biasanya tombak itu ada yang dibuat memang untuk tolak balak, yang paling banyak untuk tolak balak untuk tombak. Jadi pamor singkir itu bertujuan singkir boyo namanya itu menyingkirkan mara bahaya. Oke. Gitu. Cuma yo kita nggak boleh percaya toh. Kalau bawa tombak itu bahaya pasti menyingkir, ya enggak seperti itu. Doa itu kan ada yang dikabulkan, ada yang tidak. Iya. Tergantung dari manusianya benar atau tidak dulu, baik atau tidak dulu. Untuk tombak sendiri di era dulu memang untuk senjata perang pasukan prajurit. Jadi kastanya mungkin di bawah keris. Di era-era sekarang tombak dipakai cucuk lampah, suatu kirap pusaka atau kirap-kirap kebudayaan, di mana kirap yang di barisan depan sendiri itu dinamakan cucuk lampah atau pasukan barisan depan, itu biasanya membawa pusaka tombak. Dan tombak itu dulunya memang yang bawa adalah prajurit, tentara perang. Kalau keris biasanya itu mungkin di atasnya lagi. Jadi untuk keberadaannya keris mungkin di atasnya tombak, seperti itu. Oke. Ada pesan-kesan yang mau disampaikan ke pemirsa Dharma TV yang ada di rumah, Pak Dwi, monggo. Iya. Untuk pemirsa Dharma TV, saya hanya ingin berbagi sedikit mengenai benda-benda pusaka atau benda peninggalan era kerajaan dulu, di mana benda ini sudah semakin punah, sudah semakin sedikit. Jadi makanya mari kita bersama-sama buat semuanya yang mempunyai pusaka dan belum bisa untuk merawat, tata cara untuk melindungi bilah dari karat. Monggo sharing-sharing berbagi pengalaman
dalam paguyuban Sangga Braja Kota Batu untuk melestarikan Tosan Aji biar tidak punah. Mungkin seperti itu. Oke, Baik, terima Pak Anti. kasih atas informasinya Pak Dwi Santoso. Nggih. Salam untuk teman-teman di Sangga Braja. Siap, matur nuwun. Sehat dan sukses selalu untuk Pak Amin, Dwi, amin. ya. Nggih, siap. Baik, pemirsa Damai TV yang di rumah, demikian sudah perjumpaan kita pada kali ini, dan saya Anti dan kerabat kuring petugas mengucapkan mohon pamit. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.